Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Oke, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan penuh semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama di dalam hati masing-masing. Oke, berdoa dapat dimulai. Oke, berdoa dapat diakhiri. Baik, untuk kehadiran hari ini, nanti saya akan share link Google Formulir kehadiran untuk kalian isi kehadirannya ya. Oke, nah pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai jenis-jenis ekosistem air. Nah, di sini siapa yang masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Baik, adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan, dan melakukan penelitian, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan merefleksi, serta mengkomunikasikan dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, nanoteknologi, bioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui keterampilan proses juga dibangun sikap ilmiah dan profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik berbagai jenis ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Di minggu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai karakteristik ekosistem perairan. Nah, tentu kalian masih ingat kan bahwa ekosistem perairan itu terbagi menjadi berapa? Menjadi dua, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Nah, sekarang coba kalian amati, coba kalian perhatikan gambar yang tertera pada slide PowerPoint ini. Nah, di sini ada perbedaan ya antara air yang di sebelah kanan dan air yang di sebelah kiri. Yang mana yang air tawar? Yang mana yang air laut? Nah, gambar yang air yang ada di sebelah kiri itu air tawar, sedangkan yang ada di sebelah kanan itu air laut. Nah, coba sekarang kalian tuliskan di kolom komentar, kira-kira apa sih perbedaan antara ekosistem air tawar dan ekosistem air laut? Sekarang saya akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok besar. Untuk pembagian kelompoknya, karena ada 35 orang siswa, maka saya bagi menjadi 3 kelompok besar. Siswa dengan nomor absen 1 sampai 11 itu kelompok 1. Kemudian siswa dengan nomor absen 12 sampai 22 itu kelompok 2, dan nomor absen 23 sampai 35 itu kelompok 3. Nah, tugas setiap kelompoknya yaitu nanti kelompok 1 kalian simak dan amati video yang tertera pada QR code yang nomor 1 ini.
yang sebelah kiri. Nah, begitupun dengan kelompok 2 dan kelompok 3 secara berurutan ya QR code-nya. Nanti hasil identifikasi kalian tuliskan di dalam LKPD. Untuk LKPD-nya nanti saya share di grup kelas. Oke, setelah kalian mengidentifikasi video masing-masing kelompok, nah sekarang kalian perhatikan penjelasan yang akan saya paparkan ya. Jadi ekosistem air tawar itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, variasi suhunya itu tidak mencolok, kemudian penetrasi cahaya kurang dan terpengaruh oleh iklim serta cuaca. Kemudian macam tumbuhan yang terbanyak di ekosistem air tawar yaitu biasanya ganggang. Kemudian hampir semua filum hewan terdapat dalam air tawar. Nah, ekosistem air tawar ini yang akan kita pelajari itu ada dua, yaitu danau dan sungai. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, ekosistem air tawar yang pertama itu danau. Nah, danau itu apa sih? Danau itu merupakan suatu badan air yang menggenang dan luasnya mulai dari beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Nah, danau itu terdapat beberapa zona. Jadi dibagi menjadi beberapa zona ya. Yang pertama itu zona litoral. Nah, zona litoral itu merupakan zona danau yang terdiri dari bagian dari zona bental yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari. Jadi paling atas ya zona litoral itu, sehingga masih bisa terkena cahaya matahari, ditembus oleh cahaya matahari seperti itu. Kemudian zona limnetik. Zona limnetik ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus oleh sinar matahari. Kemudian zona profundal. Zona profundal ini merupakan bagian dari zona bental di bagian perairan yang dalam dan tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Jadi udah mulai dalam ya, sehingga cahaya matahari gak sampai ke zona tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu zona bentik. Nah, zona bentik ini merupakan daerah dasar danau yang merupakan tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian danau itu dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya. Jadi ada dua macam, yaitu danau oligotrofik dan danau eutrofik. Nah, kalau danau oligotrofik itu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah ini itu tidak produktif. Nah, ciri-ciri danau oligotrofik ini itu airnya jernih sekali, kemudian dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Kemudian sekarang danau eutrofik. Nah, danau eutrofik ini danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan. Kenapa? Karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profunda. Oke, ekosistem perairan yang kedua yaitu sungai. Apa itu sungai? Sungai itu suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Nah, air sungai ini dingin dan jernih serta mengandung sedikit sedimen dan makanan. Secara umum, sebuah sungai bisa menjadi 3 bagian. Apa saja? Yang pertama ada bagian hulu, bagian tengah, dan bagian hilir. Di bagian hulu sungai itu merupakan bagian awal dari sebuah sungai. Letaknya biasanya di mana? Biasanya ada di pegunungan, di atasnya di hulu sungai. Kemudian ciri-cirinya yaitu sungai di bagian hulu ini memiliki aliran yang sangat deras dan sungainya lumayan dalam. Tuh. Kemudian bagian tengah itu biasanya memiliki lembah sebagai lembah sungai membentuk huruf U.
Kemudian hal ini dikarenakan kondisi lokasinya yang tidak curam lagi, melainkan landai. Hal ini mengakibatkan aliran air tidak begitu deras, maka proses erosi di sini sudah tidak begitu dominan. Kemudian bagian hilir. Nah, bagian hilir itu bagian terakhir dari sungai. Jadi yang akhirnya itu bagian ini akan mengantar sungai itu ke laut, ke muaranya ya. Semua itu akhirnya ya di laut gitu. Kemudian ciri-cirinya yaitu lembah sungainya menyerupai huruf U yang lebar. Oke, setelah mempelajari ekosistem air tawar, sekarang kita akan mempelajari ekosistem air laut. Nah, kalian tahu tidak kalau ekosistem air laut ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi sakharal bahra litakulu minhu lahman thariya wa tastahrijū minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawahira fihi walitabtaghu min fadlih wa la'allakum tashkurun, yang artinya dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, ekosistem air laut ini memiliki karakteristik. Yang pertama, kadar mineral pada air laut itu sangat tinggi. Ion terbanyaknya yaitu klorida sebanyak 55%. Namun, kadar garam dari air laut itu bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Kemudian ekosistem air laut itu tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Nah, menurut kedalamannya, ekosistem air laut itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada zona litoral yang merupakan daerah yang berbatasan dengan darat. Kemudian ada zona neretik, merupakan daerah yang masih dapat ditembus oleh cahaya matahari sampai bagian dasar dalamnya kurang lebih 300 meter. Kemudian zona batial itu merupakan daerah yang dalamnya berkisar antara 200 sampai 2500 meter. Nah, yang terakhir itu zona abisal. Nah, merupakan daerah yang lebih jauh dan lebih dalam dari pantai. Kedalamnya itu mencapai 1500 sampai 10.000 meter. Oke, untuk pertemuan hari ini dicukupkan sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan kalian tulis di kolom komentar ya. Namun sebelum diakhiri, saya ingin meminta kalian untuk menjawab pertanyaan yang akan saya sebutkan. Nah, jadi pertanyaannya itu, apa perbedaan karakteristik antara ekosistem air laut dan ekosistem air tawar? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, setelah itu kalian boleh simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, sekaligus menjawab pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat kalian pahami. Untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai pencemaran lingkungan. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.